Cinta dan perhatian boleh kita berikan pada siapa saja yang kita sayangi, namun tidak juga harus jeruk makan jeruk, seperti hubungan yang terjalin antara raja dan panglimanya. Parahnya lagi, sang raja mengabaikan permaisurinya saat hendak melayaninya dan lebih memilih enak-enak dengan panglimanya yang ganteng. Namun tuntutan akan penerus tahta turun melalui titah kaisar membuat sang raja harus merelakan pujaan hatinya untuk tidur dengan permaisurinya guna mendapatkan keturunan yang dia harapkan. Namun cinta segitiga terjadi antara mereka. Selamat nonton film. Inilah A Frozen Flower. Panglima Hong sedang mengejar bawahannya yang kabur dari istana hanya karena seorang cewek. Dia marah, namun dia masih bisa mengontrol emosinya dan memerintahkan pasukan yang lain untuk tidak menyerang ataupun menyakiti sesama pasukan. Saat di ruangan pasukan, Panglima datang membawa Han baik dan memaafkannya karena kehilafannya akibat perempuan. Namun Jung Ho berkata Panglima mungkin saja bisa mengendalikan keputusan raja dengan cara berbicara di tempat tidur. Mendengar itu, Panglima Hong marah lalu mengancam Jung Ho akan membunuhnya jika ia berbicara sembarang tentang raja dan dirinya. Setelah itu dia keluar dari ruangan. Rumor tentang hubungan sesama antara Panglima dan raja memang benar. Bahkan permaisuri juga merasa cemburu dengan kedekatan mereka berdua. Raja dan permaisuri sedang minum teh di luar istana. Di sana raja melihat kalung permaisuri yang cantik dan memujinya, sembari meminta permaisuri untuk menyanyikan lagu untuknya. Permaisuri pun bernyanyi. Beberapa saat setelah permaisuri bernyanyi, serangan anak panah datang mengenai salah satu pelayan. Semua yang di istana panik dan berusaha melindungi raja. Panglima memerintahkan untuk menyerang musuh, namun dia sempat terkena pedang musuh saat melindungi raja. Raja yang juga ikut menyerang terkena tusukan pedang yang membuat semua pasukannya panik. Untung saja semua penjahat itu tewas. Panglima Hong meminta maaf pada raja karena lalai dalam tugasnya. Raja yang masih lemah mengampuni Panglima dengan penuh cinta. Setelah meminta maaf pada raja, Panglima mengadakan rapat untuk mencari dalang dari penyerangan kemarin. Beberapa hari setelah raja pulih, utusan dari kaisar yaitu mertuanya sendiri datang menginformasikan kepada raja agar segera memiliki keturunan. Kalau tidak, tata raja akan diserahkan pada Lord Ang, anak kaisar. Raja sangat dilema dengan peringatan dari mertuanya itu. Dia lalu berkata pada permaisuri akan melakukan suatu cara agar nantinya akan terlahir putra mahkota. Namun permaisuri nampak tidak senang dengan cara raja itu. Nampaknya raja meminta Panglima untuk enak-enak dengan permaisuri, dengan alasan rajalah yang telah bercocok tanam hingga permaisuri hamil. Namun Panglima Hong menolak, tapi perintah raja adalah mutlak dan harus dilakukan mau tidak mau. Keesokan harinya, raja memanggil permaisuri dan Panglima. Di sana raja berkata akan mengatur kapan bercocok tanam akan diadakan antara istrinya dan Panglima. Hari itu pun tiba. Raja membuka pakaian permaisuri lalu pergi memanggil Panglima untuk bercocok tanam. Panglima pun mulai mendekati permaisuri. Namun bercocok tanam saat itu gagal karena permaisuri dan Panglima sama-sama tidak mau melakukan ide aneh raja. Keesokan harinya, raja yang mendengar Panglima gagal di percobaan pertama membuat percobaan kedua. Percobaan kedua pun dilakukan. Di sana Panglima berhasil melakukannya yang membuat permaisuri mendesah. Raja mendengar desahan permaisuri dan mulai merasa cemburu. Karena percobaan kedua terjadi namun canggung, membuat ketiganya galau satu sama lain. Percobaan ketiga pun dilakukan lagi atas perintah raja. Di sana Panglima dan permaisuri mulai menikmati dan saling merespon hingga mengeluarkan suara yang membuat raja kepo dan mengintip apa yang terjadi. Pagi harinya, raja memperlihatkan rasa cemburunya pada Panglima karena terlalu cintanya raja pada pria ganteng itu. Panglima hanya terdiam sembari mengikuti kemana raja melangkah. Beberapa saat kemudian, Panglima keluar dan menyamar sebagai rakyat jelata untuk menyelidiki siapa dalang di balik penyerangan raja. Namun saat sudah beristirahat, Panglima merindukan sentuhan permaisuri. Nampaknya Panglima jatuh cinta pada istri raja itu. Saat sedang berjalan-jalan ke pasar
sebentar, di sana Panglima melihat kalung yang sama yang dipakai permaisuri saat hari penyerangan naas itu. Entah perasaan apa Panglima membeli kalung itu. Panglima juga kembali ke istana dan mengintip permaisuri yang sedang berdoa. Setelah itu, saat dia kembali ke tempat pengintaian, betapa terkejutnya dia raja ada di sana hendak menemuinya karena kangen. Mereka lalu tidur bersama. Di sana Panglima yang merasa bersalah telah mengkhianati cinta raja, nampak memeluk raja dengan wajah lirih. Raja menemui permaisuri yang sedang sakit. Raja menyangka permaisuri sudah hamil, namun permaisuri berkata, kini dia tengah dalam fase menstruasi. Sempat kecewa, namun raja tetap menyemangati permaisurinya. Raja meminta tabib untuk membuatkan permaisuri obat. Namun tabib berkata Panglima sudah membuatkan permaisuri obat yang manjur. Raja nampak heran mendengar perkataan tabib. Di kamar raja, setelah enak-enak dengan raja, Panglima pamit untuk ke kamarnya karena menurutnya ada pekerjaan yang penting yang harus dia selesaikan. Sikap Panglima malam itu membuat raja semakin curiga. Keesokan harinya, raja memanggil permaisuri dan Panglima lagi. Di sana raja memberitahu keduanya kalau akan menjadwalkan cocok tanam lagi. Nampaknya permaisuri sudah tidak keberatan, namun Panglima terlihat tidak fokus. Panglima menemui permaisuri di kuartalnya. Di sana dia memberikan kalung yang sama seperti milik permaisuri yang hilang pada saat penyerangan. Permaisuri nampak terkesima mendapatkan hadiah dari Panglima. Setelah itu Panglima pamit untuk keluar kuartal. Malam penyambutan putra mahkota diadakan. Di sana semua mendoakan agar raja segera memperoleh keturunan. Di sana raja dan permaisuri nampak tenang dalam riuhnya suara musik tarian. Panglima yang tengah sigap berjaga didatangi oleh pelayan permaisuri yang meminta Panglima untuk menemui permaisuri di perpustakaan. Panglima yang berjalan menuju lorong buku perpustakaan disambut oleh permaisuri yang telah menunggunya. Di sana permaisuri langsung menggenggam tangan Panglima dan mengajak Panglima untuk enak-enak. Mereka berdua enak-enak bersamaan dengan pesta meriah yang diadakan oleh raja untuk calon pangerannya. Setelah enak-enak, permaisuri memberikan hadiah berupa sapu tangan kepada Panglima sembari berkata, besok malam dia akan menunggu lagi di sana. Lalu permaisuri kembali ke pesta. Saat sudah kembali ke tempat pesta, nyatanya raja tengah bernyanyi dengan penuh kebahagiaan di sana. Waktu janjian pun tiba, namun Panglima tidak bisa menemui permaisuri karena dia sedang dalam pengintaian para pemberontak. Di perpustakaan permaisuri yang juga menunggu sudah merasa lelah karena Panglima tidak datang menemuinya. Panglima datang ke perpustakaan setelah pekerjaannya selesai, namun permaisuri sudah tidak ada di sana. Pagi hari, permaisuri dan kakaknya menemui raja untuk pamit hendak pulang ke kerajaannya karena ada acara penting di sana. Raja dengan senang hati memberikan izin pada istrinya. Setelah itu permaisuri pamit untuk pergi. Saat permaisuri berjalan, dia melalui Panglima yang nampak bersalah karena semalam tidak bisa menemuinya. Panglima yang ada di sana juga berniat pamit untuk pergi keluar istana untuk meninjau lebih dalam pemberontakan di istana beberapa saat yang lalu. Namun raja nampak tidak rela melepas kekasihnya itu. Bukannya menyelesaikan tugas, Panglima malah menyelinap masuk ke kamar permaisuri yang sedang berada di kampungnya. Di sana permaisuri sangat bahagia karena kekasihnya datang. Mereka pun bercocok tanam lagi di sana tanpa rasa khawatir. Di istana, raja yang sudah menunggu hingga larut malam kecewa karena dia yang hendak memberikan hadiah kuda pada Panglima tidak dapat bertemu kekasihnya. Namun saat pagi hari, raja meluapkan rasa kecewa dan cemburunya itu pada Panglima dengan cara mengajak Panglima adu teknik menggunakan pedang. Dan saat itu Panglima kalah. Beberapa hari kemudian, raja memerintahkan untuk menghabisi semua menteri termasuk kakak permaisuri karena telah mengkhianatinya dan telah melakukan penyerangan yang hampir menewaskan dirinya. Permaisuri sedih mendengar dari mulut raja kalau saat itu Panglima tengah mengeksekusi kakaknya. Setelah dari kamar raja, permaisuri menemui Panglima di perpustakaan. Di sana Panglima meminta permaisuri untuk tenang karena dia tidak menghabisi kakaknya, melainkan meminta kakak permaisuri untuk kembali ke kampungnya. Raja meminta lagi Panglima dan permaisuri bertemu. Di sana raja mulai mencium ada perselingkuhan, menahan rasa marahnya dengan berkata akan mencoba bercocok tanam lagi. Namun kali ini permaisuri akan melakukannya dengan Jungho. Permaisuri sedih mendengar keputusan raja. Panglima juga nampak tak terima permaisuri dijama oleh anak buahnya.
Permaisuri menemui Panglima dan meminta Panglima untuk kabur bersama. Namun Panglima menolak karena sudah janji pada raja untuk setia di istana. Karena merasa tidak ada yang mendukung, Permaisuri melakukan percobaan bunuh diri. Raja yang panik menemui istrinya. Setelah itu, di kamar raja, Panglima juga meminta maaf karena telah mengkhianati kepercayaan raja. Namun raja yang sudah marah tidak lagi mudah memaafkan Panglima. Keesokan harinya, raja meminta Panglima untuk menemaninya melukis. Di sana raja melukis dirinya dan Panglima sedang berkuda. Mereka berdua nampaknya mulai berdamai kembali. Saat sudah enak-enak, Panglima perlahan bangun dan meninggalkan kamar raja, menemui Permaisuri di perpustakaan. Raja yang pura-pura tidur segera menyusul di mana Panglimanya berada. Betapa murka sang raja melihat Panglima yang dia cintai mengkhianatinya dengan Permaisuri di tempat yang tidak layak. Panglima dan Permaisuri kaget melihat raja menyaksikan mereka enak-enak. Raja menghukum Panglima dan Permaisuri. Raja juga meminta Jungho untuk menebas pisang Panglima sebagai bentuk pengkhianatannya kepada raja. Beberapa bulan kemudian, Panglima yang sudah pulih datang ke kamar raja dan meminta raja untuk duel hingga ada korban. Raja menerima tantangan Panglima. Mereka berdua saling menggunakan teknik terbaik menggunakan pedang. Namun Panglima yang emosi menghabisi raja, sementara Panglima dihabisi oleh Jungho yang sedari tadi menyaksikan duel keduanya. Terima kasih sudah menonton. Seru kan film semi Korea yang ada di channel ini? Selamat nonton film.